Judul khotbah hari ini adalah Bahasa Sorgawi. Mari kita pikirkan, bahasa apa yang akan digunakan dalam kerajaan Tuhan? Apakah Anda tidak penasaran mengenai ini? Mari kita pikirkan ini. Untuk pergi ke Amerika Serikat, kita belajar bahasa Inggris. Untuk pergi ke Filipina, kita belajar bahasa Filipina. Untuk pergi ke Peru atau negara-negara Amerika Selatan, kita belajar bahasa Spanyol. Kalau begitu, bahasa apa yang perlu kita pelajari untuk pergi ke kerajaan Tuhan? Untuk masuk ke sorga yang abadi, kita harus belajar dan mempersiapkan bahasa sorgawi. 3.500 tahun yang lalu pada zaman Musa, bangsa Israel keluar dari Mesir dan berjalan di padang gurun selama 40 tahun untuk masuk Kanaan. Sebelum mereka memasuki Kanaan, Tuhan membiarkan mereka melakukan sesuatu di padang gurun. Mereka harus berlatih mematuhi ketetapan, peraturan, dan hukum Tuhan. Salah satunya adalah hari Sabat. Mana turun selama 6 hari, tetapi tidak turun pada hari ke-7. Sebaliknya, pada hari ke-6, Tuhan memberikan mana yang cukup untuk mereka makan pada hari ke-6 dan ke-7. Melalui ini, orang Israel memahami bahwa hari Sabat adalah hari untuk menyembah Tuhan. Mereka harus bekerja selama 6 hari, tetapi bagaimana dengan hari ke-7? Tuhan memerintahkan mereka untuk beristirahat dan melakukan ajaran ini pada setiap hari Sabat. Tuhan sudah mengajari mereka apa yang harus mereka lakukan ketika mereka memasuki Kanaan saat mereka berjalan di padang gurun. Demikian juga, kita harus belajar bahasa sorgawi sebelum kita memasuki sorga yang abadi. Ketika kita kembali ke kampung halaman kita, apa yang akan dianggap sebagai bahasa sorgawi? Mari kita lihat ini bersama-sama. Pertama, mari kita mempelajari ajaran Tuhan tentang perkataan dengan membaca Yakobus pasal 3. Mari kita baca kitab Yakobus pasal 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang seperti apa? Orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Oleh karena itu, kata-kata kita sangat penting. Bagaimana kita bisa belajar perkataan sorgawi, yaitu bahasa sorgawi? Kita harus mempelajari bahasa ini selama kita tinggal di bumi ini. Jika kita meringkas ajaran Alkitab, bahasa sorgawi seharusnya adalah bahasa kasih, bahasa iman, bahasa pengharapan akan sorga, dan bahasa keselamatan yang menyelamatkan orang berdosa dari dosa-dosanya. Semua itu adalah bahasa sorgawi. Sebaliknya, apa bahasa neraka? Itu adalah bahasa yang menggerutu, bahasa yang mencela orang lain, dan bahasa yang penuh dengan kecemburuan. Bahasa seperti ini tidak pernah bisa menjadi bahasa sorgawi. Sekitar 3.500 tahun yang lalu, Musa memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu.
Mari kita memperhatikan dengan teliti bahasa yang digunakan mereka melalui Alkitab. Orang-orang yang menerima janji Tuhan sampai akhir dan memasuki Kanaan berbicara bahasa iman. Dan orang-orang yang dibinasakan di padang gurun berbicara bahasa menggerutu. Mereka tidak mengucapkan syukur, tetapi seringkali mengeluh dan bersungut-sungut. Apa kata Alkitab tentang sejarah ini? Hal itu ditulis sebagai bayangan. Oleh karena itu, sangat ditekankan dalam 1 Korintus pasal 10, janganlah kita seperti mereka. Kita tidak boleh menggunakan perkataan seperti itu. Oleh karena itu, bahasa hikmat, bahasa keselamatan, bahasa iman, dan bahasa kasih yang lemah lembut dan rendah hati, membangun orang lain dan menyelamatkan jiwa. Ini adalah bahasa surgawi. Sama seperti yang kita baca di kitab Yakobus, bahasa itu sangat penting. Karena kita adalah umat Tuhan, bukankah seharusnya kita berbicara dalam bahasa umat Tuhan? Mari kita ucapkan kata-kata penyemangat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus mengucapkan kata-kata yang memberi harapan sorgawi, kata-kata yang menyampaikan kasih Tuhan, dan kata-kata yang membuat orang lain menerima hidup yang kekal melalui kebenaran Tuhan. Mari kita menggunakan kata-kata seperti ini sebanyak mungkin di bumi. Kita tidak boleh mengikuti orang-orang yang dibinasakan di padang gurun, bukan? Tolong buka 1 Korintus pasal 10. Mari kita baca 1 Korintus pasal 10 ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang memuji Tuhan, bahkan tidak boleh berpikirnya. Ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka bagaimana? Mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu, di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kata-kata menggerutu, mengeluh, kecemburuan, dan kebencian bukanlah bahasa sorgawi. Jenis kata-kata ini adalah kebiasaan buruk. Oleh karena itu, kita harus menolak semuanya. Dengan kelembutan dan kerendahan hati, kita harus menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kata-kata kasih yang mendorong orang lain, membuat mereka mempunyai iman dan harapan, dan menyampaikan kasih Tuhan. Selama liburan, pertengkaran lebih banyak terjadi di antara anggota-anggota keluarga. Sebagian besar pertengkaran ini disebabkan oleh kata-kata mereka. Melalui berita, kita bisa melihat situasi di mana keluarga melakukan hal-hal brutal, yang sebenarnya tidak boleh terjadi, karena kata-kata mereka selama liburan. Ketika Anda bertemu keluarga Anda, gunakan kata-kata yang memberi mereka harapan akan sorga. Walaupun perkataan orang lain sangat kasar, kita harus menggunakan kata-kata yang lembut. Dengan melakukan itu, kita bisa menuntun mereka ke jalan kebijaksanaan dan penilaian yang benar. Saya ingin meminta Anda untuk mengucapkan kata-kata seperti anak-anak Tuhan.
Bukankah kita semua harus berlatih bersama? Apakah Anda ingat apa yang dikatakan Daud ketika dia mengalahkan Goliat? Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Jenis perkataan apakah ini? Ini adalah perkataan iman. Daud berbicara menentang Goliat dengan kata-kata iman yang teguh kepada Tuhan. Setelah itu, dengan kuasa dan kekuatan Tuhan, Daud memukul kalah Goliat. Bukankah pekerjaan yang mulia ini dicatat dalam Alkitab? Kita perlu ingat-ingat kata-kata seperti ini. Pikirkan tentang Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka menghadapi situasi yang benar-benar menakutkan. Saat titah raja dikeluarkan, jika kamu tidak sujud kepada patung itu, kamu akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Apakah yang mereka lakukan? Mereka tidak sujud kepada patung itu. Karena itu, mereka dipanggil oleh raja. Mengapa kamu tidak menyembah patung itu? Tanya Raja Nebukadnezar. Mereka menjawab tanpa ragu-ragu, Raja, kami tidak boleh sujud di hadapan patung itu, meskipun kami mati sekarang juga. Jika kami dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, Tuhan akan membebaskan kami darinya. Walau Dia tidak membebaskan kami tidak akan sujud menyembah patung itu. Tuhan mendengar apa yang mereka katakan. Tuhan pasti sangat tergerak hatinya oleh kata-kata mereka, bukan? Jadi, ketika mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala yang dipanaskan 7 kali lebih panas daripada biasanya, Tuhan melindungi mereka. Para prajurit yang melemparkan mereka ke dalam tungku pun tewas dilalap api. Namun, ketiga orang yang sudah dilemparkan ke dalam tungku diselamatkan, bahkan tidak sehelai rambut pun hangus, atau bau api, atau jubah mereka yang hangus. Mari kita renungkan sejarah ini. Apa poin utamanya? Bagaimana mereka berbicara? Kepada semua orang yang berbicara bahasa sorgawi, Tuhan memberi mereka kemenangan besar dan membiarkan mereka mengalami keajaiban. Jadi, kita harus menggunakan bahasa sorgawi. Saya sering menggunakan dongeng itik si buruk rupa sebagai contoh. Apa identitas sebenarnya dari itik buruk rupa itu? Ia adalah seekor angsa. Ketika seekor angsa tumbuh di dunia bebek, ia mengira ia adalah seekor bebek dan mencoba hidup sesuai dengan kebiasaan bebek. Namun, tidak ada yang cocok dengan sifatnya. Saudara dan saudari, kita adalah keluarga sorgawi. Bahasa sorgawi adalah bahasa yang digunakan dan disenangi Tuhan. Dan itu adalah kehendaknya. Jadi, kita harus menggunakan bahasa yang sama seperti bahasa Daud, Sadrah, Mesah, dan Abednego serta bahasa Yosua dan Kaleb ketika ke-12 pengintai kembali dari menjelajahi tanah Kanaan. Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian apa yang harus kita lakukan menurut firman-Nya? Kita harus selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar di hadapan semua orang. Saudara dan saudari, ketika kita bertemu keluarga, teman, dan kenalan kita seharusnya mendengar, anak-anak Tuhan sungguh berbeda, mereka yang telah diajar oleh Tuhan berbeda. Karena mereka tidak pernah mempelajari tata krama ini, tetapi bukankah kita mempelajarinya dari Tuhan setiap hari? Kita sedang belajar bahasa sorgawi. Jangan menyakiti orang lain dengan kata-kata kasar, tetapi mari kita menggunakan kata-kata yang lembut. Kita tidak boleh menyinggung orang lain dengan kata-kata yang belak-belakan, tetapi harus memberitakan kebenaran untuk menuntun mereka kepada keselamatan.
Mari kita baca Efesus pasal 4 ayat 29. Efesus pasal 4 ayat 29 kita baca. Apa yang harus kita lakukan dengan perkataan kotor? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, ini adalah perintah Tuhan. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini adalah bahasa surgawi. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menggunakan bahasa ini supaya memasuki sorga. Orang yang bepergian ke luar negeri belajar bahasa Inggris dengan rajin. Apa yang harus kukatakan ketika aku pergi ke rumah makan? Apa yang harus kukatakan untuk mendapatkan penginapan dan membayarnya? Demikianlah, kita juga perlu mempersiapkan bahasa sorgawi. Orang yang banyak berlatih tidak mengalami kesulitan saat bepergian. Mereka bisa bertanya. Namun, mereka yang gagal berlatih selalu merasa tidak nyaman. Mereka tidak tahu cara memesan di rumah makan atau cara membayar makanan. Mereka tidak bisa berkomunikasi. Saudara dan saudari, marilah kita lebih sering menggunakan bahasa sorgawi selama di bumi ini. Orang-orang di dunia berbicara dalam bahasa dunia ini, tetapi kita harus menggunakan bahasa sorgawi. Jika kita gagal melakukannya pertama kali, coba 2 kali, dan jika kita gagal lagi, coba 3 kali. Jika kita gagal lagi untuk ketiga kalinya, kita harus mencoba bahkan 10 kali agar kita selalu bisa menggunakannya. Tuhan melatih bangsa Israel di padang gurun agar mereka bisa sepenuhnya menaati ketetapan, peraturan, dan hukumnya. Demikian juga, marilah kita belajar bahasa sorgawi di bumi ini. Dengan demikian, kita harus menggunakan bahasa sorgawi yang kudus dan agung kepada saudara dan saudari, mulai dari saudara dan saudari di dekat kita hingga semua orang di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita baca kitab Kolose pasal 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ada tertulis dalam Alkitab bahwa kata-kata yang kita gunakan setiap hari harus selalu penuh kasih dan tidak menjadi hambar. Alkitab berkata bahwa ketika kita melakukannya, kita akan tahu bagaimana kita memberi jawab kepada setiap orang. Mari kita pikirkan ini dengan lebih teliti. Melalui firman di 1 Yohanes pasal 4, dunia seperti apakah yang didiami Tuhan? Apakah Anda ingat firman, Tuhan adalah kasih, yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7? Jika Tuhan adalah kasih, maka dunia Tuhan adalah dunia kasih, bukan? Dalam kehidupan sehari-hari, kita memiliki banyak emosi campuran yang berbeda. Terkadang rasa iri, benci, marah, jengkel, dan segala macam perasaan bercampur aduk dalam pikiran kita. Ketika kita kesal, apakah kita bisa berkata, terima kasih? Tidak. Bisakah hal-hal baik terjadi ketika kita menggerutu? Sama sekali tidak. Tuhan telah menunjukkan kepada kita prinsip ini selama 6.000 tahun pekerjaan keselamatan melalui jalan yang dilalui oleh nenek moyang iman. Ketika mereka berjalan di jalan ini, mereka meraih hasil ini. Ketika kita mengucapkan kata-kata menggerutu, mengeluh, iri, dan benci, kita tidak bisa meraih hasil yang baik. Dunia yang ingin Anda masuki adalah sorga. Dunia yang ingin saya masuki juga sorga. Kalau begitu, mulai saat ini, apa yang harus kita utamakan? Kita harus berbicara bahasa sorgawi. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7.
Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah apa? Allah adalah kasih. Oleh karena itu, semua bahasa yang digunakan di dunia Tuhan bisa dikelompokkan sebagai bahasa kasih. Bahasa ini menyelamatkan jiwa, memberi mereka keselamatan, memberi mereka pengampunan dosa, mendukung mereka, dan menggerakkan mereka. Walaupun seseorang menggunakan perkataan kasar dan perkataan yang belak-belakan kepada kita, kita harus memurnikannya dengan menggunakan bahasa sorgawi. Kemudian, mari kita temukan satu ayat lagi dalam Alkitab tentang bahasa kasih. Mari kita baca 1 Korintus pasal 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bukankah ini berarti segala sesuatu tidak ada artinya tanpa kasih? Kita semua harus masuk ke dalam kerajaan sorga. Mari kita baca ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu bagaimana? Ciri-ciri kasih adalah kesabaran. Kita tidak boleh tertekan oleh kata-kata kasar orang lain. Sebaliknya, kita harus menanggapi dengan bahasa sorgawi. Bahasa sorgawi berciri sabar. Dan kasih itu bagaimana? Itu murah hati. Bahasa sorgawi itu murah hati. Dan ia tidak cemburu. Ada tertulis bahwa kasih tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kata-kata yang memegahkan diri harus dikeluarkan dari bahasa sorgawi. Di sisi lain, Alkitab mengajarkan kita untuk bermegah tentang Tuhan. Karena itu, marilah kita bermegah tentang Tuhan dengan segenap hati kita. Kita juga harus memegahkan kebenaran, bukan? Di ayat ini dikatakan bahwa kasih tidak memegahkan diri. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kata-kata sombong bukanlah bahasa sorgawi. Kata-kata ini harus dijauhkan. Ayat 5 kita baca. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kata-kata tidak sopan bukanlah bahasa sorgawi. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Kata-kata kemarahan tidak bisa menjadi bahasa sorgawi. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kata yang menungkapkan kesalahan bukanlah bahasa sorgawi. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Apakah itu berarti bahwa bahasa sorgawi selalu sederhana dan membosankan? Sama sekali tidak. Bahasa sorgawi tidak ragu-ragu sama sekali dalam menghadapi ketidakadilan. Ia tidak bersukacita dalam ketidakadilan tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah bahasa yang kita butuhkan di dunia Tuhan yang adalah kasih. Hampir semua orang akrab dengan hal ini. Namun, apa masalahnya? Kita sering gagal menerapkan hal ini. Ketika kita menghadapi situasi yang membuat kita kesal, kemarahan kita meledak terlebih dahulu. Saudara dan saudari, itu menjadi sangat alami dan sudah terbiasa bagi kita. Meskipun begitu, bukankah kita harus menyingkirkan semua bahasa itu satu persatu dan mengubahnya menjadi bahasa sorgawi? Untuk melakukan itu, kita perlu latihan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Mari kita sering mengucapkan terima kasih.
Aku mengasihimu. Kita perlu banyak mengungkapkan rasa terima kasih kita. Terima kasih. Aku mengasihimu. Terima kasih. Ini kesalahanku. Maaf. Kita harus menggunakan bahasa surgawi satu persatu dimulai dengan ungkapan-ungkapan ini. Itulah sebabnya tertulis di dalam Efesus pasal 5 ayat 4, bahwa kita harus banyak mengucapkan kata-kata syukur. Di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan menyuruh kita mengucap syukur dalam segala hal. Kita harus bisa mengubah segala keadaan menjadi keadaan yang menyenangkan. Hari ini, kita mengucapkan kepada anggota-anggota keluarga Sion terdekat, Tuhan memberkati. Ini adalah bahasa sorga. Kita perlu banyak berlatih ini. Ada yang berkata, setiap kali saya pergi ke gereja, mereka berkata, Tuhan memberkati. Saudara dan saudari, apakah Anda merasa tidak enak ketika mendengar, Tuhan memberkati? Mereka yang mendengarnya pasti gembira. Bagaimana dengan mereka yang menginginkan berkat? Mereka juga gembira. Meskipun kita belum pernah mendengar kata-kata ini di dunia yang penuh dosa ini, itu adalah salam yang sangat umum di Sion. Yakub rindu untuk menerima berkat meskipun ia menderita rasa sakit waktu sendi pangkal pahanya terpelecok. Tuhan memberikan berkat kepada kita masing-masing melalui bibir kita. Oleh karena itu, perkataan Anda, Tuhan memberkati, itu benar-benar penuh arti. Karena semuanya bekerja secara rohani, mari kita mendoakan agar banyak orang mendapatkan berkat dan kesehatan yang baik. Kita harus bersatu dalam harmoni. Kita tidak boleh mencari-cari hal untuk dikeluhkan, sebaiknya kita harus berpikir, apa yang bisa kutemukan di lingkungan ini untuk bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu kita menjadi anak-anak Sion yang bersyukur dalam segala hal, kita bisa fasih berbahasa sorgawi, bukan? Mari kita banyak berlatih. Sama seperti Tuhan telah menyediakan padang gurun untuk melatih orang Israel agar mereka bisa masuk ke Kanaan, Tuhan juga telah menyediakan bumi ini untuk melatih kita agar kita bisa masuk ke dalam sorga. Saya berharap semua anggota keluarga sorgawi kita bisa belajar bahasa sorgawi di sini. Ketika Anda pulang hari ini, tolong katakan kepada keluarga Anda, aku mencintaimu. Terima kasih. Terima kasih telah bersamaku. Terima kasih telah menjadi pasangan hidupku. Tidak boleh malas untuk menggunakan bahasa sorgawi. Silakan gunakan sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, marilah kita semua menjadi anak-anak sorgawi yang bisa memanjatkan kemuliaan besar kehadirat Bapa dan Ibu. Melalui bahasa sorgawi, marilah kita menikmati kerajaan sorga hari ini, besok, dan selama-lamanya. Saya menutup khotbah hari ini. Terima kasih.